saja membaca dari Injil yang akan menjadi bahasan utama kita, Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia menjadi raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti biasa kita akan membahas konteks terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam teks. Ya, kita berada di tahun liturgi B. Kita masih di tahun liturgi B. Tahun liturgi B adalah tahun Markus. Jadi bacaan Injil secara khusus akan diambil dari Injil Markus. Ya, tahun liturgi A itu Matius, tahun liturgi C itu tahunnya Lukas. Tetapi ada beberapa pengecualian. Ya, ada beberapa pengecualian. Contohnya minggu ini kita mendengarkan Injil dari Yohanes, ya, dari Yohanes, bukan dari Matius, di mana ada semacam interupsi, ya, ada semacam jeda di mana gereja memutuskan untuk memberikan porsi kepada Injil Yohanes, ya. Dan tidak hanya minggu ini, ya, tidak hanya minggu ini, 5 minggu ke depan, 5 hari minggu ke depan kita akan mendengarkan dan juga tentunya kita akan bersama-sama membahas dari Injil Yohanes secara khusus, Yohanes bab 6. Ya, karena Yohanes bab 6 ini adalah secara khusus membahas tentang esensi Ekaristi. Ya. Jadi Ekaristi akan menjadi pusat pembahasan kita pada 5 minggu ke depan. Ya, 5 minggu ke depan karena bacaannya itu dari Injil Yohanes bab 6. Nanti kita akan lihat pembagiannya seperti apa. Ya, memang kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes ini agak unik, ya. Kenapa? Kalau kita sebagai contoh masuk ke dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus di Injil Yohanes mulai bab 13, itu kita tidak akan menemukan kata-kata konsekrasi. Teman-teman tahu kan kalau ikut misa ada bagian sangat penting dalam Ekaristi yang disebut konsekrasi, di mana romonya akan berkata, ia mengulangi kata-kata Yesus di perjamuan terakhir, "Inilah tubuhku yang diberikan kepadamu dan inilah darahku, ya, yang ditumpahkan bagimu." Nah, kata-kata itu dalam Yohanes tidak ada. Kata-kata itu tidak ada. Tetapi yang sangat unik dari Yohanes adalah dia membuat satu
ya, mendedikasikan satu bab 6 ini yang secara khusus membahas tentang makna dari Ekaristi, ya. Makna terdalam dari Ekaristi bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi. Ya, bahasa Inggrisnya the real presence, ya. Bahasa Indonesianya kehadiran nyata. Oke, itu akan menjadi topik pembahasan kita 5 minggu ke depan. Ya, bukan 5 bulan, 5 minggu saja cukup, ya. Nah, berbicara tentang kisah penggandaan roti ini, kisah penggandaan roti atau mukjizat penggandaan roti ini dicatat tidak hanya di Yohanes tetapi di ketiga Injil yang lain. Jadi 4 Injil, ya, keempat Injil ini memiliki dan menulis kisah tentang penggandaan roti. Walaupun ada beberapa detail yang berbeda karena memang penekanannya berbeda, tetapi yang esensinya tetap sama, ya, tetap ada 5 roti dan 2 ikan, ya, kemudian ada 5.000 orang, ya, dan kata-kata yang digunakan Yesus juga sama. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah event penting bagi gereja. Oleh karena itu para pengarang Injil tidak mau melewatkan ini. Bahkan kalau kita perhatikan tidak semua cerita, ya, itu ditulis di keempat Injil. Ada cerita-cerita yang hanya ada di Injil Markus saja, ada yang Injil Yohanes saja, ada yang di Injil Lukas saja atau di Injil Matius, ada yang ditulis Matius dan Lukas, ya. Ada yang disebut sebagai cerita sinoptik, ini ditulis di 3 Injil saja, Matius, Markus dan Lukas, tetapi tidak ada di Yohanes, ya. Tetapi cerita tentang penggandaan roti ini ditulis keempatnya. Bahkan ada cerita seperti cerita kelahiran Tuhan Yesus itu enggak semua ada. Itu sebagai contoh. Ya, hanya di Injil Matius dan Lukas, ya. Markus tidak ada karena mulai langsung saat Yesus mewartakan Injil, ya. Sedangkan Yohanes juga tidak ada karena dia mulai dengan pada mulanya adalah sabda. Ini menunjukkan betapa pentingnya event ini bagi keempat penginjil, bagi gereja perdana, ya. Penggandaan roti ini sangat penting. Pentingnya di mana, Romo? Kenapa keempat Injil perlu menulis ini? Jawabannya mungkin ada beberapa, ya, tapi yang paling dominan menurut saya adalah kenapa keempat Injil memutuskan untuk menulis dan masukkan kisah ini ke dalam Injil mereka karena ini berhubungan langsung dengan Ekaristi. Ya, ini menjadi tanda dari Ekaristi dan kita tahu Ekaristi adalah bagian yang sangat penting bagi gereja. Ya, tidak hanya sekarang tapi gereja perdana juga ini sangat penting. Sehingga cerita ini nggak bisa lepas dari Ekaristi, ya. Mari kita lanjutkan. Jadi 5 minggu ke depan kita akan membahas tentang Injil Yohanes bab 6 kecuali 1 minggu, ya. Kenapa nanti akan saya jelaskan. Minggu ke-17, ya, minggu ini. Kemudian minggu depan, minggu ke-18 Yohanes 24 sampai 35. Minggu ke-19 Yohanes 6 41 51. Nah, minggu ke-20 itu harusnya Yohanes 6 51 sampai 58. Tetapi karena minggu ke-20 itu adalah 15 Agustus. 15 Agustus hari raya apa? Betul. Hari raya Maria diangkat ke surga. Jadi kita memiliki bacaan yang berbeda karena memang kita merayakan hari raya yang berbeda. Dan mungkin kita akan punya sesi khusus untuk minggu ini merayakan hari raya Maria yang diangkat ke surga. Dan terakhir dari minggu ke-21 Yohanes 6, 60, 69. Jadi kita bisa lihat betapa panjangnya Yohanes 6 ini. Hampir 70 ayat. Ya, hampir 70 ayat. Jadi bagaimana Yohanes secara khusus mendedikasikan bab 6, ya, untuk menerangkan Ekaristi, secara khusus kehadiran nyata kedarian Tuhan Yesus yang nyata di Ekaristi, yang real, dan juga manfaat-manfaat atau rahmat-rahmat yang diperoleh saat kita menerima Ekaristi. Tapi untuk minggu depan, ya, minggu selanjutnya.
Ya, teman-teman, bagi yang belum pernah ke Israel, saya ulang lagi ya, peta tempat kejadian perkara, bukan, tempat kejadian peristiwa mujizat ini di mana ya. Tentu saja di Israel zamannya Tuhan Yesus. Dan Israel zamannya Tuhan Yesus itu biasanya dibagi dalam tiga wilayah besar utama ya. Yang pertama Yudea, ya Yudea di selatan ya, dengan ibu kota utama Yerusalem, dan di dekat Yerusalem ada Betania tempatnya Lazarus, tempatnya Maria dan Marta, kemudian ada Bethlehem tempat lahir Yesus dan juga kota Daud ya. Ada Yeriko, ada Laut Mati ya. Kemudian di tengah itu ada Samaria. Ya, Samaria ini asal tempatnya orang Samaria, dan di atas Galilea. Ya. Ini tempat Yesus, ya tempat Yesus, ada Nazaret, ada Danau Galilea, ya Danau Galilea di mana pusat pelayanan Yesus terjadi di sana. Ya banyak mukjizat terjadi di sana. Ini ada Dekapolis sama Perea, ini udah masuk daerah bangsa-bangsa lain. Oke, jadi Galilea, Samaria dan Yudea merupakan Israel ya, tempat bangsa Israel. Oke, kita zoom in ya di Galilea ya, zoom in ke Galilea, kita perbesar. Nah, ini Danau Galilea. Ini utara ke sana ya, utara selatan di sini. Tempat peristiwa penggandaan roti di mana, Romo? Jawabannya kalau kita baca Lukas, ya Lukas pasal 9 kalau nggak salah, nanti saya cek lagi, ada di Bethsaida, ya, tempat kejadian perkara. Bethsaida itu di mana? Di utara, ya di utara. Tidak jauh dari Kapernaum, ya Kapernaum ini tempat kerjanya Andreas dan Petrus, Yakobus dan juga saudaranya Yohanes ya. Tetapi kalau teman-teman sekarang ke Israel, kalau berziarah ke Israel, teman-teman akan dibawa ke kota Takba ya. Kota Takba ini di sini ya, tidak jauh dari Kapernaum, dan Takba ini menjadi situs tradisional di mana terjadinya penggandaan roti ya, Takba. Tetapi menurut kitab suci harusnya terjadinya di Bethsaida ya. Nah, di Takba ini ada apa ya? Di Takba ini nanti teman-teman kalau seandainya berziarah ke Takba ya akan melihat ada sebuah gereja, ya gereja Katolik di sana, sebuah biara, suster, ini biaranya, kemudian ini interior dalamnya. Dan yang menarik adalah ada mozaik ya, ada ini mozaik, 2 ikan dan 4 roti. Benar ya, ini 2 ikan kemudian rotinya hanya 4. Jadi ini ada di kaki altar ya. Ini salah satu mozaik yang menurut penelitian yaitu kembali ke abad ke-4 Masehi. Jadi sangat tua. Ya, jadi pertanyaannya, Romo, kok hanya 4 ya? Salah itu gambar mozaiknya. Enggak salah ya. Kenapa? Karena roti yang kelima itu ada di meja altar. Ya. Itu ada di meja altar. Jadi ada yang buat mozaik ini ya orang-orang Katolik Kristen dari abad ke-4 dan keempat ketiga ya, itu sudah melihat koneksi yang sangat erat antara penggandaan roti dengan ekaristi. Ya, penggandaan roti dengan ekaristi. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena memang nanti kita akan lihat bagaimana penggandaan roti ini menjadi tanda, ya, tanda yang merujuk kepada ekaristi. Oke. Tapi sekali lagi kejadian, kalau menurut kitab suci kejadiannya bukan di Takba tapi di Bethsaida. Kita lanjutkan. Oke, kita sekarang masuk ke teks dan kita lihat dulu settingnya seperti apa ya. Yesus berada di atas sebuah gunung ya. Gunung dikatakan dalam bahasa Yunani oros. Kata oros ini bisa berarti gunung, bisa berarti bukit ya, karena memang di Galilea tidak ada, sekitar Galilea itu Danau Galilea tidak ada gunung yang besar ya, atau yang tinggi, tapi ada banyak bukit-bukit ya. Dan kata oros ini bisa gunung, bisa bukit. Pada saat Paskah Yahudi, jadi Yohanes memberikan waktu ya kapan terjadi sekitar Paskah Yahudi. Teman-teman yang belum tahu Paskah Yahudi itu apa? Paskah Yahudi adalah hari raya besar ya. Hari raya besar bagi bangsa Yahudi karena mereka merayakan pembebasan mereka dari tanah Mesir. Ini kejadiannya ditulis di buku Keluaran bab 12. Di mana kalau teman-teman
ingat itu ada di mana Musa memerintahkan, ya Tuhan sendiri memerintahkan eh, bangsa Israel untuk menyembelih anak domba tak bercela yang usia 1 tahun, kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu, ya. Tahu, pasti tahu cerita itu, ya. Tapi tidak hanya sampai situ, ya. Setelah dioleskan, dombanya dipanggang dan harus habis dimakan. Ya, kalau tidak habis harus dibakar. Dan setelah itu terjadilah tuah ke-10 dan bangsa Israel memulai perjalanan keluar Mesir. Jadi ini suatu peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Israel dan dirayakan setiap tahun. Di zamannya Tuhan Yesus mereka rayakan ini, dan sampai sekarang bangsa Yahudi pun tetap merayakan Paskah mereka, ya, setiap kalau bulan Maret, ya, ini musim semi bulan Maret dan awal April sekitar segitu. Gak jauh beda dengan Paskah kita, ya. Paskah gereja juga sekitar Maret atau April. Itu konteks waktunya. Dan orang-orang mengikuti dia karena telah melihat mukjizat-mukjizatnya. Jadi banyak orang datang karena mereka tahu Yesus telah melakukan banyak mukjizat. Jadi Yesus ini lagi viral-viralnya, ya. Karena ada banyak mukjizat yang dia lakukan, ya. Kita tahu itu ada penyembuhan, ya, ada pengusiran setan, ya. Dan masih banyak lagi, ada yang bangkitkan orang yang meninggal, ya. Jadi orang-orang pengen, ya, datang kepada Yesus dan karena mukjizat-mukjizat ini, ya. Nah, dari awal sini saja kita sudah bisa melihat, ya, kesamaan, ya, atau sebuah paralel atau sebuah pemenuhan dari perjanjian lama. Ada seorang tokoh di perjanjian lama yang dipenuhi oleh Yesus atau yang disempurnakan oleh Yesus. Siapa namanya? Ya, tidak lain, tidak bukan adalah tokoh besar Musa. Ya. Yesus hadir di sini sebagai Musa yang baru. Kok bisa seperti itu, Romo? Kok Yesus bisa menampilkan diri sebagai Musa yang baru? Ya, dari mana? Ya, kalau kita lihat ada banyak paralel atau kesamaan. Musa yang lama itu memimpin orang Israel keluar dari Mesir setelah Paskah Yahudi pertama. Jadi waktunya itu Paskah Yahudi, ya. Dan di sini juga Yesus menggandakan roti, ya, hadir di tengah-tengah bangsa Israel, ya, 5.000 orang pada hari raya Paskah Yahudi. Kemudian Musa yang lama membuat mukjizat di hadapan orang Israel. Sebagai contoh tentunya ini mukjizat dari Tuhan sendiri, ya, bagaimana, ya, 10 tulah, kemudian Laut Merah dibelah, ya, dan banyak lagi, ya, mukjizat dari Musa. Nah, mukjizat itu sebenarnya bukan suatu hal yang sering terjadi di perjanjian lama, ya. Gak banyak nabi atau tokoh di kitab suci yang memiliki dan mempunyai kuasa untuk melakukan mukjizat, ya. Hanya beberapa, bahkan hanya Musa, Elia, Elisa, ya. Yang lain tidak begitu banyak. Nanti kalau teman-teman belajar tentang mukjizat itu, kalau kita bandingkan, kebanyakan mukjizat justru terjadi di perjanjian baru, di Injil. Ya, Yesus sendiri pelakunya. Oke, jadi Musa yang lama buat mukjizat di hadapan bangsa Israel. Yesus, Musa yang baru, juga melakukan banyak mukjizat. Lihat dia, mukjizat-mukjizat. Musa yang lama membawa orang Israel ke Gunung Sinai. Yesus ada di mana sekarang? Ada di gunung juga. Oke. Lalu tidak lupa juga bahwa Musa yang lama itu memberi makan, ya, orang di Israel di padang gurun dengan apa? Dengan roti mana. Kata mana itu artinya apa ini? Iya, secara literal itu artinya apa ini, orang Israel nggak tahu ini apa itu. Mereka terheran. What is this, ya? Iya, sama Tuhan Yesus memberi makan roti kepada bangsa Israel. Jadi kita bisa lihat di sini Yesus hadir sebagai figur Musa yang baru. Bahkan nanti teman-teman akan melihat sendiri reaksi para orang, ya, 5 orang yang menerima mukjizat ini juga melihat yang sama, bahwa ini adalah Musa yang baru. Oke, mari kita lanjutkan. Ini baru awal aja, ya, kita sudah bisa membahas banyak. Oke, kenapa Filipus, ya? Kenapa Filipus yang ditanya Tuhan,
Kenapa Filipus? Dan detail tentang Filipus ini hanya muncul di Yohanes. Ya. Kenapa demikian? Kenapa bertanya kepada Filipus? Ya. Kenapa nggak bertanya kepada Matius ya, kepada Yudas Iskariot ya, kepada yang lain? Tapi kenapa Yesus bertanyanya kepada Filipus? Ya ini mungkin adalah detail-detail kecil yang dimasukkan oleh Yohanes sang penulis yang merupakan saksi mata. Kalau kita perhatikan di Injil Yohanes itu banyak detail-detail nama orang dan juga detail-detail nama tempat yang nggak ada di mana di Injil sinoptik Matius, Markus dan Lukas ya. Kenapa? Karena memang mungkin ya Yohanes saksi mata tahu hal-hal ini dan dia pengen memasukkan ini karena memang juga ini menjadi informasi penting. Nah, selain menjadi data saksi mata, ini juga mungkin karena Filipus itu berasal dari Betsaida, ya Yohanes 1:14. Dan kejadian ini berada di dekat Betsaida. Jadi wajar bagi Tuhan Yesus itu bertanya kepada Filipus. Karena Filipus itu ya dari situ. Iya kan? Kalau saya ada acara di Bandung, ya saya akan tanya ke orang Bandung, ya. Kalau cari restoran yang enak di mana di Bandung, ya kan? Atau saya jalan ke Jakarta, ya saya tanya orang Jakarta, ya. Restoran yang enak, tempat makan yang enak di mana? Saya nggak akan tanya orang Surabaya, enggak. Atau saya tanya orang teman-teman dari Kupang, enggak. Saya tanyanya dari orang Jakarta. Sama Tuhan Yesus ya secara natural ya, dia akan tanya kepada Filipus, orang Betsaida, ya, karena memang kejadiannya di Betsaida. Kita lihat tanggapan Filipus, ya. Filipus kebingungan dan bahkan Filipus pun ya menawarkan solusi dengan memberi kebingungannya adalah dengan mencoba menyelesaikan masalah dengan framework atau bingkai finansial. Ya, bingkai finansial. Maksudnya apa Romo ya? Karena Filipus waktu ditanya itu untuk memecahkan masalah itu dia langsung keluar hitungan ya, keluar hitungan finansial ya. Wah, kalau gaji 200 dinar, ya 1 dinar itu kurang lebih 1 gaji per hari ya. Sekitar kalau dalam hitungan sekarang ya sekitar UMK ya, upah minimum regional UMR. Ya mungkin tergantung daerah ya, tapi kalau Surabaya mungkin 15.000 ya. Jadi 15.000 dikali 200 itu berapa ya? 15.000 kali 200 sekitar 30 jutaan ya, 30 jutaan. Jadi 30 juta buat apa? Nggak akan cukup kasih makan 5.000 orang. Dan benar saja, ya kalau teman-teman punya hajatan besar yang datang 100 orang, 30 juta tuh mungkin nggak cukup. Ya, mungkin nggak cukup ya. Dan benar saja Filipus memang melihat dari situ ya. Dari aspek itu. Tetapi kita harus lihat bahwa Filipus sebenarnya sudah menyaksikan banyak mukjizat dari Yesus. Ya, dia hadir saat di pernikahan di Kana, bagaimana Yesus menyelesaikan permasalahan dengan mengubah air menjadi anggur secara berlimpah. Ya. Tidak hanya pas-pasan, tapi juga berlimpah. Ya, dan juga ada mukjizat-mukjizat lain yang seharusnya Filipus kalau dia sungguh punya iman yang luar biasa, seharusnya dia bisa lihat bahwa Tuhan Yesus ini bisa mengatasi ini. Tapi bagaimana Filipus hanya masih pakai bingkai pikiran manusia. Yang pertama dilihat adalah finansial. Iya, sama kayak kita ya. Pertanyaan kalau ada acara, ada program, ada hajatan, ada kegiatan, bahkan kegiatan di gereja, yang pertama ditanyakan, ada dana apa enggak? Dananya berapa? Bisa ngumpulin dana enggak? Ya. Jadi pertanyaan yang sangat-sangat wajar, ya sangat-sangat wajar terjadi sebagai manusia. Tapi di sisi lain juga menandakan kurang iman, ya kurang iman. Saya nggak bilang bahwa finansial nggak penting, itu juga penting, bagian dari hal yang perlu kita persiapkan. Tetapi di sisi lain juga kalau kita hanya fokus di masalah finansial, kita mungkin tidak akan mengandalkan Tuhan. Sama seperti Filipus itu pertama dan utama yang dia lihat uangnya dulu ada nggak?
wah Tuhan 30 juta nggak cukup nih ya. Ya memang nggak cukup ya kalau hanya mengandalkan finansial. Oleh karena itu kita nggak boleh, atau dalam hal ini Tuhan mengajarkan kamu jangan lihat itunya. Ya. Saya ada di sini ya. Dan kemudian setelah itu ada tokoh lain yang mengambil alih atau yang muncul, namanya Andreas ya, namanya Andreas. Ya, Andreas ini adalah Andreas ini kan saudaranya Petrus ya, dan dia membawa anak laki-laki. Kenapa Andreas ya? Kenapa Andreas tiba-tiba muncul? Ya suka-suka aja Romo. Ya Andreas juga sebenarnya berasal dari kota Bethsaida ya. Petrus, Andreas, Filipus itu dari Bethsaida. Tetapi kemudian Andreas dan Petrus itu pindah ke Kapernaum ya, karena pekerjaan atau karena memang keluarganya Petrus ya, mungkin Petrus menikah dengan orang Kapernaum, kan kita tahu Petrus ini punya ibu mertua di Kapernaum ya, jadi asumsinya dia menikah dengan seorang wanita dari Kapernaum ya, sehingga mungkin Andreas ikut ke sana dan juga kemudian ikut bekerja ya. Jadi asal Bethsaida tapi kemudian pindah ke Kapernaum. Dan mungkin Andreas ya, ini mungkin Andreas ya kenal dengan anak ini ya. Kebetulan berasal dari Bethsaida. Ya, jadi ada kemungkinan itu ya. Nah, ini yang dibawa, yang menarik adalah Yohanes memberi detail apa yang dibawa. Karena di Injil-Injil lain itu hanya tertulis 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dalam Injil Yohanes ada detail yang disebutkan. Ya, detailnya apa? Detailnya adalah 5 roti jelai. Bukan 5 roti gandum, tapi jelai. Oke, teman-teman, orang Indonesia biasanya nggak terlalu familiar ya dengan jelai atau gandum. Semua roti ya roti. Iya. Ya. Tepung ya, kalau nggak tepung terigu, tepung gandum, ya tepung maizena, tepung jagung ya. Jarang sekali berinteraksi dengan yang namanya jelai. Tapi jelai ini adalah jenis tanaman yang hampir sama, masih satu keluarga, satu saudara dengan gandum sebenarnya. Tapi dibandingkan gandum, jelai ini ya termasuk menjadi sumber makanan buat orang-orang yang miskin ya. Kenapa? Ya pada waktu itu jelai ya sama gandum, karena gandum lebih diminati ya, lebih diminati karena gandum karena jelai tadi rasanya lebih kuat ya, sehingga kurang begitu enak dimakan ya, rasanya lebih kuat. Sedangkan gandum rasanya lebih plain ya, lebih netral, sehingga bisa diolah menjadi banyak bahan makanan, entah itu roti, entah itu kue ya. Dan memang buat lebih kenyang karena karbohidratnya lebih tinggi yang gandum. Ya jadi kalau nggak ada uang ya beli jelai, ya makanya mereka buat roti jelai ya, tetapi rasanya kurang begitu mantap ya. Mungkin teman-teman pernah ya makan roti jelai juga. Tetapi zaman sekarang karena kita sudah memiliki teknologi dan juga sains, ilmu pengetahuan, penelitian, orang sekarang cenderung milih roti jelai. Kenapa? Karena fibernya tinggi, seratnya tinggi, dan ada nilai gizinya juga lebih tinggi dari yang gandum ya. Tapi zaman dahulu nggak mikir sampai situ, belum mikir sampai situ. Ya jelai ya untuk yang orang miskin. Dan memang jelai dikasih makan menjadi makanan buat ternak juga ya, berbeda dengan gandum. Kemudian kata ikan yang digunakan ya, kata ikan yang digunakan di sini adalah opsarion. Di Injil-Injil yang lain kata ikan yang digunakan adalah iktus, ya iktus, ikan secara umum. Tapi yang opsarion adalah ikan kecil. Jadi kita lihat bahwa persembahan yang dibawa adalah roti yang orang miskin, roti sederhana, dan juga roti ikan kecil. Menunjukkan bahwa ya anak kecil ini ya orang sederhana ya. Tetapi justru ini yang menjadi luar biasa. Ya, menjadi luar biasa, hal yang kecil sekalipun bisa Tuhan ubah menjadi mukjizat ya, menjadi mukjizat. Oke. Kita mampir dulu ke tradisi ya, dari Santo Beda Venerabilis. Dia dari seorang ahli kitab suci di abad ke
ke-11 atau 12, nanti saya cek ya, di abad pertengahan, dia salah satu komentator atau tafsir kitab suci yang cukup terkenal waktu itu, karena dia mentafsirkan hampir semua buku kitab suci ya. Menurut dia, waktu dia mencoba mentafsirkan peristiwa ini, dia melihat seperti ini, 5 roti jelai adalah 5 buku kitab Taurat, 2 ikan adalah kitab nabi dan Mazmur, anak laki-laki adalah orang Yahudi, ya. Ketika Yesus menerima kitab suci perjanjian lama dari orang Yahudi, dia membuka makna spiritualitas yang lebih dalam untuk menyegarkan banyak orang. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana Santo Beda ini menjelaskan tentang makna dari 5 roti jelai dan 2 ikan ya. Bahwa ini melambangkan perjanjian lama yang diterima Yesus dan kemudian Yesus sempurnakan ya. Kita lanjutkan. Ya. Relasinya dengan Ekaristi bagaimana Romo ya? Dengan Ekaristi kita akan melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus ya, aksi dan postur Yesus dan juga postur aksi yang dilakukan orang di sekitar situ itu merefleksikan apa yang terjadi pada perjamuan terakhir ya. Sebagai contoh ya, Yesus meminta orang-orang untuk duduk. Jadi secara spesifik ya, dalam Injil Yohanes Yesus sendiri yang memerintahkan, suara Yesus ya. Kalau dalam Injil-Injil yang lain Yesus tidak berkata demikian. Ya hanya diceritakan oleh narator, oleh pengarang Injil, Yesus memerintahkan orang-orang duduk ya. Tetapi di sini Yesus sendiri keluar dari mulutnya ya, suruh orang-orang duduk karena memang gesture atau postur duduk ini penting. Kenapa penting ya? Karena makan sambil berdiri ya nggak enak. Iya, ya secara normal begitu. Tetapi ini merujuk kepada perjamuan terakhir. Ya, postur orang-orang atau para murid pada perjamuan terakhir itu adalah berduduk ya. Mereka perjamuan terakhir duduk. Dan sebenarnya kalau teman-teman belajar lebih dalam tentang Ekaristi, tentang perjamuan makan terakhir Yesus, itu kadang-kadang image yang keluar saat kita membahas, saat kita mendengar kata perjamuan terakhir Tuhan Yesus adalah gambarnya Da Vinci Code ya, Da Vinci Code. Gambarnya Leonardo da Vinci ya. Di mana Yesus itu ada meja panjang, itu Yesus di tengah dan murid-murid 6 gitu ya, kiri kanan ya, kayak di rumah makan Padang gitu. Gak bercanda, oke. Tetapi meja seperti itu tidak digunakan pada zaman Yesus ya. Meja tersebut tidak digunakan oleh zaman Yesus. Meja yang digunakan itu disebut sebagai triclinium ya. Saya lupa nggak ada gambarnya. Kalau teman-teman kembali waktu saya bahas tentang perjamuan terakhir di Kisah Sengsara Yesus berapa bulan lalu, meja triclinium ini bentuknya adalah meja rendah ya, meja rendah karena memang orang yang hadir dalam perjamuan itu mereka akan bersandar, ya akan bersandar di meja dengan posisi agak ya bersandar setengah tiduran ya, setengah tertidur, posisi santai. Karena dengan begitu mereka bisa menikmati makanan lebih nikmat lagi ya, bisa menikmati entertainment, bisa menikmati pembicaraan. Yaitu gesture atau postur itu yang sebenarnya dilakukan oleh para murid pada zaman itu ya. Sayangnya kita nggak punya, sayangnya kita terbiasa gambaran Yesus di tengah ya, terus makan di meja besar gitu ya, duduk. Tapi sebenarnya tidak duduk, tapi lebih pada duduk duduk santai atau duduk bersandar di meja. Oke. Apalagi kesamaannya ya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Kata mengucap syukur di sini Eucharistesas ya, asal kata Ekaristi ya, dan membagi-bagikannya. Ya. Kalau kita orang Katolik mendengar kata ini langsung otomatis, wah ini kata-kata Yesus di perjamuan terakhir. Karena tiap minggu kita dengar ini saat konsekrasi ya. Yesus mengambil roti dan membagikannya. Ya, ini kata-kata yang sangat familiar dengan kita ya. Kemudian Yesus mengucap syukur ya, Eucharistesas
Kata ekaristi itu dari kata Yunani ini ya, kurang lebih artinya mengucap syukur atau bersyukur ya. Puji syukur ya. Jadi ekaristi itu artinya puji syukur. Dan kata ini dari kata Yunani yang berasal dari mulut Yesus sendiri saat perjamuan terakhir. Jadi kalau ditanya ya Romo, kata ekaristi itu dari mana? Ya jawabannya dari Tuhan Yesus sendiri. Oh mana? Ya di kitab suci. Ya di kitab suci bahasa Yunani. Bukan di bahasa Indonesia ya. Oke, itu intinya ya, mengucap syukur. Jadi bagaimana ada kesamaan ya, mendasar gesturnya Yesus dengan pergesturnya Yesus atau aksinya Yesus di perjamuan terakhir. Nanti kita akan lihat kesamaan-kesamaan lainnya. Nah ini 12 bakul. Kenapa 12 bakul ini sangat penting? Yesus memerintahkan mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih dari kelima roti jelai dan sisanya ada 12 bakul. Dan sekali lagi kalau teman-teman sudah sering ikut ya Bible study saya, otomatis ya kalau dengar kata 12 itu berarti adalah Israel. Ya 12 suku Israel. Kalau mau lebih detail lagi silahkan cek Bible study kita minggu ke-13 kalau nggak salah tentang makna dari 12 atau rahasia di balik 12 rasul. Saya bahas lebih detail angka 12 di sana. Jadi bagaimana Yesus ya memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkan ya sisa roti dan ikan ini dan ada 12 bakul. Ini merujuk misi Yesus untuk mengumpulkan ke-12 suku Israel ya ke dalam satu tubuh yaitu Kristus sendiri atau gereja, karena kita adalah tubuh Kristus ya. Kita adalah tubuh Kristus. Oke. Mari kita lanjutkan, masih ada beberapa hal yang mungkin bisa kita bahas ya. Nah, ini tema yang saya sebenarnya ingin bawakan ya. Sebenarnya benar-benar terjadi mukjizat nggak sih Romo? Atau hanya yang terjadi adalah Yesus memulai bagi-bagikan, kemudian kemudian ada orang-orang di sekitarnya mulai melihat, oh Yesus membagikan kepunyaannya, rotinya. Ayo kita keluarkan bekal kita ya, kita bagikan juga ya. Jadi ada ide ya, ada sebuah tafsiran yang cukup populer sekarang ya, sebuah ide baru mengusulkan bahwa mukjizat penggandaan itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah momen berbagi yang luar biasa. Jadi Yesus memulai membagikan rotinya kepada sekitarnya, kemudian orang-orang di sekitarnya pun mulai mengeluarkan bekalnya. Sehingga mereka saling berbagi. Tidak ada yang kekurangan karena semuanya saling berbagi. Jadi sebenarnya tidak ada mukjizat di situ ya, karena yang dipakai ya roti yang dibawa ya, roti bekal dari orang-orang Yahudi yang mau bertemu dengan Yesus. Dan ini salah satu interpretasi atau tafsir yang cukup populer sekarang. Ya. Tetapi apakah ini adalah interpretasi yang tepat, pertanyaannya? Karena kalau kita percaya dengan interpretasi ini, ya, itu yang terjadi adalah orang-orang saling berbagi ya. Ya, memang bagus sih, tetapi ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa Yesus tidak melakukan mukjizat. Iya. Yesus hanya menggerakkan hati orang-orang yang di sekitarnya untuk berbagi. Jadi tidak ada mukjizat di situ. Dan interpretasi ini sebenarnya berasal dari seorang ahli kitab suci Jerman. Ya, namanya Heinrich Eberhard Gottlob Paulus. Ya, mohon maaf saya mungkin salah membacakannya. HIG Paulus, seorang Kristen Protestan rasionalis. Ya. Kristen rasionalis itu seperti apa, Romo? Kristen rasionalis adalah orang-orang Kristen yang tidak percaya mukjizat, ya, yang tidak percaya nubuat. Ya, jadi semua hal yang terjadi di kitab suci itu bisa dijelaskan dengan hanya penjelasan-penjelasan alamiah. Ya termasuk ini, ya termasuk tentang penggandaan roti ya. Penggandaan roti itu tidak ada roti yang benar-benar menjadi banyak, tetapi hanya orang tergerak untuk berbagi. Ya. Kemudian Yesus tidak berjalan di
di atas air ya, karena ya airnya tidak dalam ya. Ada yang bilang seperti ini. Orang-orang sebenarnya kontradiksi ya antara Kristen tapi rasionalis, karena dua hal ini berbeda sangat jauh. Kristen itu iman kepada Allah ya, Allah Tritunggal, Yesus yang mampu menguasai alam ya, mukjizat, tetapi kok bisa jadi rasionalis ya, yang nggak percaya akan mukjizat dan nubuat ya. Di sebuah term ya, kontradiksi ya. Dan ini cukup populer ya. Sampai sekarang bahkan ada romo-romo yang mewartakan ini gitu ya. Nah ini bukan, kalau kita lihat teksnya, apa yang ditawarkan oleh Paulus ya, Paulus ini, HEG Paulus, ini bukan exegesis tetapi eisegesis. Wah, apalagi tuh Romo. Ya, saya pakai istilah asing supaya terlihat keren aja. Exegesis itu artinya dari ex genesis ya, ex keluar dari ya, keluar, jadi makna yang keluar dari teks ya. Eisegesis itu kebalikannya, jadi memasukkan makna tafsiran ke dalam teks ya. Jadi bukan melakukan tafsir berdasarkan teks ya, tetapi memasukkan agenda kita, ide kita ke dalam teks. Jadi kita cari teks, kita sudah berpikir bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, kita cari teks-teks di kitab suci yang yang cocok dengan ide kita. Wah, ini ada satu ya, dari Markus 6, Yesus mengatakan dia adalah nabi. Wah, berarti Yesus bukan Tuhan, dia nabi ya. Nah, itu contoh eisegesis ya. Contoh di mana kita memasukkan ide kita ke dalam kitab suci. Jadi kita ada ide ya, preconceived ideas. Jadi ide, gagasan, kemudian kita cari ya di kitab suci ayat-ayat yang cocok buat kita. Dan ayat-ayat yang tidak cocok ya ditutup ya, tidak pernah dibahas. Ya, itu bukan exegesis, bukan tafsir yang benar, tapi yang disebut sebagai eisegesis ya, atau tafsir yang berdasarkan opini pribadi. Makanya kalau saya bahas kitab suci itu selalu mencoba untuk kembali membahas semua teks dan konteksnya. Baik konteks geografis, konteks sejarah, konteks perjanjian lamanya apa ya, dan bagaimana Yesus harus dilihat secara totalitas kitab suci. Ya, tidak sepotong-sepotong. Ya. Bingung nanti. Ya, kalau nggak bingung ya nanti jadinya eisegesis ya, memaksakan ide-ide kita sendiri ke dalam kitab suci. Oke, permasalahan dari Paulus ini adalah ya, Hendrik Paulus ini adalah dia itu anti Yahudi, antisemitik ya, bahwa dia melihat orang Yahudi yang sebagai buruk. Jadi kenapa dia menawarkan tafsiran ini, selain karena dia seorang rasionalis, karena dia melihat orang Yahudi jelek. Bahwa orang Yahudi itu orang yang serakah, yang tidak peduli dengan sekelilingnya. Sehingga Yesus harus turun tangan dan menggerakkan hati mereka supaya mau berbagi. Ya. Nah ini tidak sesuai dengan apa yang ada di teks. Ya. Dan bahkan agenda-agenda ini dimasukkan ke dalam kitab suci. Oke. Bagaimana kita menyangkal ya, atau melihat bahwa sungguh terjadi mukjizat di sini. Ya. Mukjizat tunggu terjadi. Buktinya apa Romo? Ya. Teks sendiri mengatakan demikian. Pertama, teks dengan jelas menunjukkan mukjizat sebenarnya terjadi. Perhatikan, sisa-sisa ikan dan roti ini berasal dari potongan-potongan, bahasa Yunaninya klasma, dari 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya, teksnya sendiri bilang bahwa potongan-potongan sisa ini berasal dari roti yang berasal dari tangannya Yesus. Ya, plasma, ya, potongan-potongan ya, fragments ya, remnants bahasa Inggrisnya, yang berasal dari tangannya Yesus. Jadi bukan berasal dari tempat lain. Karena ini berasal dari tangannya Yesus, jadi ini benar-benar ada penggandaan roti. Nah, sebagaimana Yesus menyediakan anggur ya, membangkitkan yang lain ya. Dan saat ini juga Yesus menggandakan roti ya. Kedua, kita harus lihat reaksi orang-orang di sekitar Yesus setelah melihat penggandaan ini. Dan mereka lihat reaksinya ya. Reaksinya adalah pertama, mereka berkata bahwa
ini sang nabi atau benar-benar nabi. Jadi Yesus di sini disebut sebagai sang nabi. Ya, jadi bukan hanya satu nabi atau hanya sekedar nabi di antara nabi-nabi yang lain, tetapi kalau kita lihat bahasa Yunani-nya adalah the prophet, ya, sang nabi yang benar-benar nabi. Dan ini merujuk pada sebuah nubuat Tuhan kepada Musa, ya. Kalau berbicara tentang nabi terhebat di Perjanjian Lama, tidak lain adalah Musa sendiri. Ya, tapi Tuhan Allah bersabda kepada Musa pada Ulangan 18:18, ya, bahwa Tuhan akan membangkitkan atau akan menghadirkan, ya, seorang nabi seperti engkau dan bahkan lebih besar lagi. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yesus ini dilihat sebagai Musa yang baru oleh para orang-orang yang menyaksikan dan menjadi saksi dan menerima mukjizat itu. Ya. Dan sekali lagi kita tahu Musa kan melakukan apa di Perjanjian Lama di padang gurun, dia menjadi perantara roti mana, ya, mukjizat mana. Kemudian reaksi orang yang kedua adalah mencoba menjadikannya raja. Ya, ini menarik. Ya, tidak hanya sang nabi tetapi juga sang raja. Ya, tema kingly atau tema tentang raja ini biasanya dominan di Matius dan Lukas, ya. Tetapi tema ini juga kadang-kadang muncul di Yohanes. Contohnya ini, ya, menjadikan raja. Kenapa ini penting? Karena kalau kita kembali ke Perjanjian Lama sekali lagi, ya, satu raja yang juga, ya, dalam hidupnya itu suka atau ya pernah membagikan roti kepada masyarakat atau penduduk Yerusalem tidak lain adalah Daud sendiri. Jadi orang-orang Yahudi pada zaman Yesus yang menerima dan melihat mukjizat ini, mereka melihat Yesus langsung, ya, karena mereka tahu kitab suci mereka, ya, mereka tentu hafal dengan belajar kitab suci mereka, dan mereka tahu tokoh-tokoh penting ini di Perjanjian Lama, yaitu Musa. Oh, ini Musa yang baru. Oh, ini Daud yang baru karena dia seperti Daud, ya, Raja Daud yang menjaga kota Yerusalem, negara Israel, dan memberikan makan kepada penduduk Yerusalem. Kita juga menerima makanan dari dia. Ayo kita buat dia sebagai raja. Jadi ini reaksi umat waktu mereka menerima mukjizat. Jadi bagi mereka mukjizat ini real, ya. Kalau nggak real, mereka nggak akan bilang ini sungguh-sungguh sang nabi. Nggak akan mungkin bilang ini adalah raja seperti Raja Daud. Oke, kita lanjutkan. Saya bahas dulu, ya, bacaan pertama dan kedua. Nanti kita lihat apakah masih ada waktu. Kalau masih ada waktu kita ke Perjanjian Lama. Ke bacaan kedua. Ke Paulus. Kalau enggak, ya kita sampai bacaan sampai sini dulu aja, ya. Kemudian sebentar. Dari 2 raja-raja, ya, 2 raja-raja bab 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa, ya, bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Oke, jadi ini cerita tentang Nabi Elisa, ya, yang melakukan penggandaan roti. Jadi teman-teman, penggandaan roti itu tidak hanya terjadi di zamannya Tuhan Yesus, oleh Yesus, tapi juga ada di Perjanjian Lama. Nabi Elisa juga melakukan penggandaan roti. Ya. Tetapi nanti kita akan lihat dan bandingkan. Ya. Oke, siapa Nabi Elisa? Nabi Elisa adalah salah satu nabi terbesar dari bangsa Israel, ya. Musa, Elia, Elisa, ya, ini 2. Mereka tidak menulis buku Elia dan Elisa, tetapi mereka terkenal karena ceritanya dicatat
di kitab suci dan bagaimana mereka melakukan mukjizat-mukjizat besar ya. Jadi dia seorang murid dan penerus Elia dan menerima bagian ganda dari roh Elia. Maksudnya bagian ganda itu apa, Romo? Ya. Bagian ganda artinya kekuatan ganda, ya semacam gitu ya. Sebagai contoh, Elia itu melakukan 7 mukjizat. Elisa 2 kali lipat melakukan 14 mukjizat. Ya, melakukan 14 mukjizat. Tetapi karena kita jarang sekali membaca kitab suci, jadi kita nggak tahu ya. Oh, ternyata ada 14 mukjizat ya Elisa ya. Iya. Ya, seorang nabi dengan mukjizat ya, banyak mukjizat dan sangat terlibat dalam politik regional pada waktu itu. Bagaimana dia terlibat dalam pengurapan Yehu sebagai raja Israel ya dan sebagainya. Silahkan dibaca ya di kisahnya di buku Raja-Raja. Namun ya dia tetap berada di bawah bayang-bayang Elia. Ya, jadi dalam tradisi Elia selalu dianggap lebih besar dari Elisa. Kenapa? Ya tradisi ya. Ya mungkin karena karakter Elia yang luar biasa ya. Dia seorang yang confrontational ya, yang berani berhadapan dengan raja langsung ya. Dengan Ratu Betsheba ya, saya lupa namanya, nanti saya gitu. Iya. Ya, Raja Elia naik ke surga, yaitu sangat terkenal. Tetapi Elisa wafat. Ya. Tetapi yang menarik adalah waktu jenazah Elisa atau tengkoraknya Elisa, kubur Elisa ini bersentuhan dengan jenazah sebuah jenazah yang mau dikuburkan di dekat makamnya dia, dan jenazah itu bersentuhan dengan tubuhnya Elisa, jenazah itu bangkit. Jadi betapa ini salah satu mukjizat yang luar biasa yang membuktikan bahwa Tuhan pun bisa bekerja melalui relik ya. Jadi ini salah satu bukti biblis Tuhan bisa menggunakan relik yang berasal dari tengkorak atau jenazah peninggalan orang kudus sebagai sarana mukjizat. Tapi kita nggak ke sana ya. Saya ingin mengajak teman-teman membandingkan antara mukjizatnya Elisa dan juga Yesus, dan bagaimana Yesus menjadi Elisa yang baru dan bahkan jauh lebih besar. Dan saya tambahkan perbandingan dengan Ekaristi ya. Jadi Elisa 20 roti jelai, Yesus lebih sedikit ya, hanya 5 roti jelai dan 2 ikan. Di Ekaristi ada roti dan anggur ya. Elisa untuk 100 orang. Yesus untuk 5.000 orang ya. Laki-laki dan belum termasuk dalam hitungan perempuan dan anak-anak. Kemudian Ekaristi tentunya memberi makan semua orang dari berbagai suku bangsa dan dari berbagai tempat dan waktu. Elisa ada beberapa sisa, Yesus 12 keranjang, jadi sisanya jauh lebih banyak. Dan Ekaristi sisanya dalam bentuk pertumbuhan, karena 12 keranjang itu Israel yang baru. Ekaristi menjadi sumber kehidupan gereja. Ya. Kemudian Elisa roti yang sesungguhnya, ya Yesus juga saat Yohanes 6 roti yang sesungguhnya, tapi dalam Ekaristi kita menerima tubuh dan darah Kristus sendiri. Ini nanti akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya ya, tentang tubuh dan darah Kristus di Yohanes 6. Tentang the real presence ya, nanti ada istilah, kita juga akan bahas istilah teknis seperti transubstansiasi. Susah sekali. Tetapi itu nanti ya istilah transubstansiasi. Oke, susah sekali ya. Minggu-minggu berikutnya. Oke. Ya, Efesus kita bahas sedikit ya. Sudah 1 jam lebih, saya harus menjawab pertanyaan teman-teman, sudah banyak juga. Sebab itu aku menasihati kamu, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilanmu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah
tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, oleh semua dan di dalam semua. Ya. Jadi Paulus berbicara tentang panggilan. Ya. Nah, kalau kita mendengar kata panggilan, biasanya yang keluar dalam pikiran kita itu adalah panggilan menjadi romo, menjadi suster, untuk menikah. Ya, tetapi Paulus ini melihat ada sebuah panggilan yang lebih mendasar lagi. Ya, panggilan apa? Panggilan untuk menjadi anggota gereja. Dan bagi Paulus, anggota gereja itu dia selalu panggil anggota gereja sebagai orang-orang kudus, ya, the saints, Santo Santa, ya, para kudus. Jadi ini panggilan khusus yang ya kalau Paulus itu memanggil anggota gereja sebagai para kudus, ya, orang-orang kudus, sanctus, hagios bahasa Yunaninya, ya, bukan orang Kristen. Orang Kristen dari mana? Itu dari Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul waktu di Antiok, orang-orang jemaat disebut sebagai orang-orang Kristen, ya, atau Kristianos, umat-umat Kristiani. Tetapi Paulus memanggil jemaat gereja sebagai orang kudus. Jadi panggilan utama adalah menurut Paulus untuk menjadi anggota gereja dan untuk menjadi kudus. Itu panggilan, ya, panggilan pertama sebelum jadi romo, sebelum jadi menikah, ya, sebelum menjadi biarawan, panggilan pertama dan utama adalah kekudusan. Menjadi anggota gereja. Dan bahkan yang menarik teman-teman, kata gereja dalam bahasa Yunani, kemudian bahasa Latin adalah ekklesia, ya. Dan kata ekklesia itu dari ya kombinasi kata ek, ya, dan kaleo. Kata kaleo itu artinya memanggil, ya, atau dipanggil, ya. Jadi bahkan bagian dari dipanggil untuk berkumpul. Jadi bagian dari kata gereja, ekklesia, itu ada kata panggilannya. Karena ini adalah orang-orang yang terpanggil. Jadi panggilan dasar adalah menjadi anggota gereja. Kata gereja dari bahasa Portugis, igreja. Ini dari kata ecclesia, bahasa Latin dari Yunani ecclesia. Oke. Dan sebagai orang terpanggil harus bagaimana, ya? Kata Paulus harus rendah hati, ya, harus lemah lembut, ya, harus sabar, ya, sabar. Murah hati, ya. Dan nanti yang akan menjadi tekanan Paulus pada ayat ini, perikop ini adalah tentang kesatuan, ya, dan juga cinta damai, ya. Jangan orang Katolik, ya, orang Kristen sejati, orang anggota gereja kudus itu sabar, lemah lembut, murah hati, ya, rendah hati juga, ya. Dan tentunya menjaga kesatuan. Ya, membina kesatuan, ya. Ini ayat 4 sampai 6. Paulus berkata, kita harus menjadi satu tubuh dan satu roh. Ya. Jadi kesatuannya tidak hanya bersifat rohani, tidak hanya bersifat spiritual kesatuannya, tetapi juga harus terlihat. Jadi kesatuan tubuh. Makanya gereja itu tidak hanya kumpulan orang yang berdoa, satuan roh yang disatukan oleh Roh Kudus, tetapi juga memiliki struktur, ya, organisasi yang terlihat. Karena ada kesatuan tubuh, ya, kesatuan tubuh, satuan yang terlihat. Makanya kita punya hierarki. Makanya nanti kita lihat punya kesatuan dogma, doktrin. Kita juga punya organisasi, ya, punya komunitas dan sebagainya. Terlihat, ya, ada gedungnya, ada pakaiannya, ada liturginya, terlihat. Karena ini menunjukkan kesatuan tubuh, ya, kesatuan dari tubuh. Satu tubuh, tubuh kan terlihat, ya. Jadi ada yang rohnya, yang menggerakkan dari dalam, yang menyatukan kita, ya, Roh Kudus, tetapi juga terlihat keluar, satu tubuh. Kesatuan dalam pengharapan ini disebut sebagai kesatuan eskatologis. Waduh, ya, biar keren. Maksudnya pengharapan bahwa kita berharap akan kebangkitan, ya, kehidupan kekal dan kebangkitan badan. Tujuan akhir kita. Satu Tuhan, ya, kesatuan
Kristologis, tidak ada Yesus yang lain, hanya satu Tuhan, Yesus Kristus. Dan pengertian Yesus yang benar tentunya ya, yang ortodoks atau yang dogmatik ya. Satu iman ya, dalam artian kesatuan doktrin, kesatuan ajaran. Mudahnya adalah kita percaya dalam satu pengajaran ya, satu dogma, satu doktrin ya. Paling mudah ya kita taat kepada apa namanya? Credo atau syahadat. Ada syahadat para rasul, kemudian yang lebih lengkap syahadat Nisea Konstantinopel ya. Jadi paling ringkasan paling mudah ya. Satu baptisan, kesatuan sakramental. Kita dibaptis dengan sakramen yang sama. Kita menerima tubuh Kristus dalam sakramen Ekaristi yang sama. Kita disembuhkan oleh sakramen pertobatan yang sama dan seterusnya, 7 sakramen. Satu Allah ya, kesatuan Trinitas. Ya, Allah sendiri yang menjadi awal dan akhir yang menyatukan kita. Jadi gereja satu. Nah, ini makna satu di sini ya. Jadi Paulus di sini mengajak kamu jangan bertikai terus ya, bersatulah ya. Karena perpecahan itu dari setan ya. Ya, bapak dari perpecahan itu ya setan gitu ya. Makanya tanda bahwa kita ini sungguh dalam Kristus, satu roh ya, terlihat juga dalam satu badan, satu tubuh. Dan tandanya apa ya, dari kesatuan-kesatuan ini ya, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Ya. Oke, saya coba bahas dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya, sebenarnya masih ada berapa slide, tapi ya tidak cukup waktunya. Ya, nanti siap-siap untuk doa. Oke, kita coba beberapa pertanyaan, menjawab beberapa pertanyaan dari Yunita. Selamat malam. Yesus ini adalah lebih dari satu julukan ya. Ada Musa baru, Adam baru, kira-kira mengapa demikian Rom? Iya, karena Yesus adalah pemenuhan dari semua nubuat, ya enggak semua ya. Pemenuhan dari perjanjian lama itu sendiri. Iya. Dan dalam perjanjian lama itu ada tokoh-tokoh penting ya yang dipenuhi oleh Yesus, yang disempurnakan oleh Yesus. Adam baru, ya. Musa baru, Daud baru, Elia baru, Elisa yang baru. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus hadir untuk menggenapi ya, perjanjian lama. Cara penggenapannya bagaimana? Tidak hanya masalah peraturannya dijalani satu persatu, tapi menjadi figur yang baru, ya, yang lebih sempurna, yang lebih baik. Ya. Karena kita lihat tokoh-tokoh perjanjian lama, figur-figurnya walaupun hebat adalah manusia berdosa. Adam jatuh, ya, Musa juga berdosa, Daud apalagi ya. Jadi ini yang disempurnakan oleh Yesus, menunjukkan bahwa dia jauh lebih besar dari tokoh-tokoh ini, menyempurnakan kekurangan mereka. Ya, dan ini menunjukkan bahwa dia Tuhan Allah, Tuhan Yesus adalah ya Tuhan, karena dia mampu menjadi penyempurna dari perjanjian lama. Nah, metode ini disebut sebagai tipologi ya. Dan metode ini digunakan tidak hanya oleh Romo Bayu, ini digunakan oleh gereja sendiri dan bahkan oleh kitab suci itu sendiri. Karena sebagai contoh judul atau Yesus sebagai Adam baru itu dari Paulus ya, dari Roma bab 5 kalau nggak salah ya, dari Roma bab 5. Ini adalah sebagaimana Musa yang lama mati karena dosa, Yesus ya, Musa yang baru bangkit ya, menjadi sumber kehidupan. Itu dari Paulus, dan Bapak Gereja juga senang dengan tipologi ini. Ya, sebagai contoh tadi Santo Beda Venerabilis itu juga menggunakan tipologi. Dan ini yang saya bawa ya sekarang dalam Bible Study ini salah satu metode yang digunakan gereja sejak awal, dan saya coba bawa kembali karena di Indonesia sepertinya selama saya lihat Bible Study yang lain, tipologi ini hilang ya, tipologi ini hilang. Dan kita mencoba menerjemahkan atau mentafsirkan kitab suci berdasarkan ya tadi aliran-aliran rasionalis tadi. Ya, ini bisa dijelaskan tanpa
tanpa mukjizat ya. Ini bisa dijelaskan tanpa nubuat ya. Tidak perlu kekuatan supernatural ya. Semua bisa dijelaskan dengan penjelasan-penjelasan ilmiah atau penjelasan alamiah biasa ya. Ini bukan cara gereja ya, bukan cara gereja mentafsirkan kitab suci. Justru ini melemahkan iman kita.